Dalam dunia yang terikat oleh bukti empiris dan rasionalitas, konsep manifestasi dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap batasan logika. Ketika kita masih anak-anak, pikiran kita bebas dari keterbatasan orang dewasa, memungkinkan kita untuk merajut jalinan imajinasi yang rumit dengan mudah. Namun, seiring kita dewasa, tekanan masyarakat memaksa kita untuk meninggalkan gagasan-gagasan fantastis tersebut demi pemikiran analitis. Namun, di balik kedalaman pemikiran yang tampak seperti delusi, terdapat kebenaran yang tersembunyi, kebenaran yang telah mendorong para visioner sepanjang sejarah untuk mewujudkan impian liar mereka. Dengan mendefinisikan ulang delusi sebagai sebuah atribut positif, kita dapat melepaskan belenggu kondisi sosial dan merangkul keyakinan di luar realitas kita saat ini. Melalui kekuatan imajinasi dan kemandirian, kita dapat mengalihkan fokus kita ke arah manifestasi keinginan terdalam kita, melampaui batasan apa yang dianggap mungkin. Di masa anak-anak, imajinasi berkuasa, melukis lanskap kemungkinan yang berwarna-warni tanpa batasan realitas. Ini adalah masa di mana keyakinan tidak mengenal batas, menciptakan lingkungan di mana impian terbang tinggi tanpa usaha. Namun, saat kita beranjak dewasa, tekanan masyarakat semakin membebani kita, menuntut kepatuhan pada logika dan rasionalitas. Peralihan ke bukti empiris dan bukti nyata seringkali meredupkan warna-warna cerah dari fantasi masa kanak-kanak kita, menggantikannya dengan warna-warna yang pudar. Namun dalam peralihan ini tersembunyi kebenaran yang memanggil kita untuk menemukan kembali kekuatan keyakinan. Terlepas dari tuntutan kehidupan dewasa, pentingnya imajinasi dalam mewujudkan keinginan tetap teguh. Hal ini berfungsi sebagai mercusuar harapan di tengah lautan skeptisisme, mengingatkan kita bahwa hal-hal yang luar biasa seringkali dimulai ketika logika berakhir. Pada intinya, dikotomi antara imajinasi masa kanak-kanak dan rasionalitas orang dewasa menyoroti tarian halus antara keyakinan dan skeptisisme. Meskipun rasionalitas membuat kita tetap berada di dunia nyata, tetapi imajinasilah yang mendorong kita menuju realisasi keinginan terdalam kita. Dengan merangkul kekuatan imajinasi di tengah tanggung jawab orang dewasa, kita menjembatani kesenjangan antara impian dan kenyataan, membuka jalan bagi manifestasi aspirasi kita yang paling berharga. Peralihan dari kepolosan masa kanak-kanak ke tanggung jawab orang dewasa ini bukanlah tanpa tantangan. Hal ini mengharuskan kita menavigasi lanskap yang kompleks, di mana norma-norma sosial seringkali menentukan batasan keyakinan yang dapat diterima. Namun, justru dalam perjalanan inilah kita menemukan kesempatan untuk merebut kembali kemampuan imajinatif kita, dan mendefinisikan ulang batasan-batasan dari apa yang mungkin. Dengan merangkul kekuatan imajinasi di tengah rasionalitas kehidupan dewasa, kita tidak hanya menghormati impian masa kecil, tetapi juga membuka jalan bagi manifestasi masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Ini adalah perjalanan yang mengundang kita untuk merangkul potensi tak terbatas di dalam diri kita, dan berani bermimpi melampaui batasan yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks manifestasi, istilah delusi mengambil konotasi yang berbeda, yang menantang pemahaman konvensional dari kata tersebut. Daripada menunjukkan keterputusan dari kenyataan, istilah ini menandakan komitmen yang teguh pada keyakinan seseorang, bahkan di tengah skeptisisme dan keraguan. Sepanjang sejarah, para visioner dan perintis telah diberi label sebagai orang yang mengalami delusi, karena berani bermimpi melampaui batasan apa yang dianggap mungkin oleh masyarakat. Pertimbangkan tokoh-tokoh seperti Nikola Tesla atau Marie Curie, yang pada awalnya ide-ide revolusionernya dianggap terlalu mengada-ada atau tidak realistis. Namun, justru keyakinan yang teguh pada visi mereka, yang mendorong mereka untuk menentang ekspektasi dan menulis ulang jalannya sejarah. Kisah-kisah mereka menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya merangkul keyakinan yang melampaui kenyataan saat ini. Memang benar, tindakan manifestasi itu sendiri mengharuskan kita untuk bermimpi tinggi, untuk meraih bintang-bintang, dan untuk menentang batasan yang dipaksakan pada kita.
Dengan berani bermimpi melampaui apa yang tampaknya dapat dicapai, kita membuka diri pada kemungkinan tak terbatas dan peluang untuk pertumbuhan. Dalam melakukan hal tersebut, kita tidak hanya menantang status quo, tetapi juga membuka jalan bagi prestasi dan pencapaian yang luar biasa. Singkatnya, mendefinisikan ulang delusi sebagai atribut positif dalam manifestasi, menekankan pentingnya keyakinan yang tak tergoyahkan di tengah keraguan. Komitmen yang teguh pada impian kita inilah yang memungkinkan kita untuk melampaui batasan dan mewujudkan keinginan terdalam kita, menentang ekspektasi, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia. Perubahan perspektif ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan kekuatan delusi sebagai kekuatan untuk perubahan positif, mendorong kita menuju realisasi aspirasi tertinggi kita. Melepaskan diri dari belenggu kondisi masyarakat adalah tantangan berat dalam jalan menuju manifestasi. Masyarakat seringkali lebih menghargai pemikiran rasional dan bukti empiris di atas segalanya, mengesampingkan ranah imajinasi dan keyakinan ke dalam ranah delusi. Skeptisisme yang meluas ini dapat menjadi penghalang bagi mereka yang berani bermimpi melampaui batasan konvensional. Namun, justru penyimpangan dari norma-norma sosial inilah yang membuka jalan bagi kemajuan dan inovasi sejati. Dalam sejarah penuh dengan contoh-contoh individu yang berani menentang status quo dan membentuk jalan mereka sendiri, meskipun menghadapi ejekan dan skeptisisme dari banyak orang. Dari Galileo Galilei hingga Rosa Parks, para pelopor ini menolak untuk mematuhi harapan masyarakat, dan pada akhirnya merekalah yang mengubah arah sejarah. Seperti yang dapat kita lihat, kekuatan pemikiran yang tidak masuk akal terletak pada kemampuannya untuk menantang batasan yang diberlakukan oleh masyarakat. Dengan menerima perbedaan dan berani berpikir di luar normal, tidak hanya membuka potensi kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan kolektif umat manusia. Dalam dunia di mana mayoritas sering terbukti salah, menjadi berbeda bukan hanya baik, tetapi juga diperlukan untuk kemajuan. Melalui penerimaan keunikan kita dan tantangan terhadap norma-norma yang ada, kita membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan inovatif. Mengarahkan kembali fokus kita untuk manifestasi yang efektif memerlukan peralihan sadar dari memikirkan keadaan saat ini, menuju membayangkan realitas yang kita inginkan. Ini adalah proses yang membutuhkan disiplin dan komitmen, tetapi juga sangat memberdayakan. Salah satu teknik efektif dalam usaha ini adalah meditasi. Dengan menenangkan pikiran dan merasakan ketenangan dari dalam, kita menciptakan ruang untuk munculnya kejelasan dan niat. Meditasi memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari kebisingan dunia luar, dan terhubung dengan keinginan terdalam kita pada tingkat yang mendalam. Melalui latihan yang teratur, kita dapat mengembangkan rasa kedamaian dan keselarasan batin, yang merupakan unsur penting untuk manifestasi. Demikian pula, afirmasi berfungsi sebagai alat yang kuat untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita, dan memperkuat keyakinan positif. Dengan sengaja memilih pernyataan yang memberdayakan, yang mencerminkan hasil yang kita inginkan, kita dapat menggantikan keyakinan yang membatasi dan mengembangkan pola pikir kelimpahan dan kemungkinan. Pengulangan afirmasi tidak hanya memperkuat tekad kita, tetapi juga menyelaraskan pikiran dan tindakan kita dengan manifestasi yang kita inginkan. Namun, perjalanan menuju manifestasi yang efektif tidaklah tanpa tantangan. Emosi negatif dan keraguan diri seringkali menjadi penghalang bagi kesuksesan kita, menghambat kemampuan kita untuk mewujudkan keinginan. Namun, justru dalam momen-momen kesulitan ini, komitmen kita terhadap tujuan kita diuji. Dengan mengakui dan menghadapi emosi negatif ini secara langsung, kita dapat memulai proses transmutasi, mengubah ketakutan menjadi keberanian, keraguan menjadi keyakinan, dan keputusasaan menjadi harapan. Pada intinya, mengalihkan fokus kita untuk manifestasi yang efektif adalah proses multifaset yang membutuhkan kombinasi kerja batin dan teknik praktis. Hal ini tentang dengan sengaja memilih kemana kita mengarahkan perhatian dan energi kita, meskipun ada keadaan eksternal yang mungkin mencoba menggagalkan kita.
Dengan memanfaatkan kekuatan meditasi, afirmasi, dan ketahanan emosional, kita dapat mengatasi rintangan dan mewujudkan impian kita dengan keyakinan dan kepastian yang tak tergoyahkan. Peran imajinasi dalam manifestasi adalah katalis untuk memulai perjalanan dari keinginan menuju kenyataan. Imajinasi berfungsi sebagai jembatan antara yang tak terlihat dan yang nyata, memungkinkan kita untuk membayangkan dengan jelas keinginan terdalam kita seolah-olah sudah terwujud. Namun, saat kita beranjak dewasa, banyak dari kita mengalami penurunan kecenderungan imajinatif. Tuntutan kehidupan sehari-hari, ditambah dengan harapan masyarakat, seringkali memaksa kita untuk memprioritaskan kepraktisan daripada kreativitas. Namun, justru dengan mengklaim kembali dan memelihara kemampuan imajinatif, kita membuka potensi penuh dari kekuatan manifestasi. Selain itu, kekuatan imajinasi lebih dari sekadar visualisasi, yang juga mencakup kualitas pikiran kita. Imajinasi negatif, yang ditandai oleh ketakutan, keraguan, dan keyakinan yang membatasi, dapat menjadi penghalang signifikan bagi manifestasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan praktik visualisasi positif, di mana kita dengan sengaja memilih untuk fokus pada pikiran dan gambaran yang selaras dengan hasil yang kita inginkan. Dengan memanfaatkan kekuatan imajinasi dan visualisasi, kita tidak hanya menyalakan kembali percikan kreativitas, tetapi juga mempersiapkan panggung untuk perwujudan impian kita. Hal ini tentang memanfaatkan kemungkinan yang tak terbatas di dalam diri kita, dan berani membayangkan realitas yang melampaui batasan saat ini. Dengan melakukannya, kita tidak hanya mengklaim kembali kemampuan imajinatif bawaan kita, tetapi juga membuka jalan bagi terwujudnya keinginan terdalam kita. Inti dari manifestasi yang efektif terletak pengakuan mendalam tentang kekuatan di dalam diri kita, yang merupakan esensi kemandirian. Konsep ini mengajak kita untuk menyelami inti dari keberadaan kita, di mana benih-benih potensi yang terbengkalai, menunggu untuk dipupuk dan dikembangkan. Kemandirian dalam manifestasi mencakup berbagai prinsip dan praktik, masing-masing bekerja secara harmonis untuk memberdayakan kita dalam menciptakan realitas yang kita inginkan. Yang pertama dan yang terpenting, kemandirian mengundang kita untuk merangkul kekuatan internal yang ada di dalam diri kita. Ini adalah pengakuan atas kemampuan bawaan kita untuk membentuk realitas kita sesuai dengan keinginan dan aspirasi terdalam kita. Pengakuan ini berfungsi sebagai landasan di mana semua manifestasi dibangun, menanamkan dalam diri kita akan hak pilihan dan pemberdayaan. Pusat dari kemandirian dalam manifestasi adalah peralihan dari mencari validasi eksternal, menuju menumbuhkan penegasan internal. Sudah terlalu sering kita terjebak dalam mencari pengakuan dan persetujuan dari orang lain, membiarkan penilaian eksternal menentukan arah hidup kita. Namun, pemberdayaan sejati terletak pada kepercayaan diri pada kemampuan dan intuisi kita sendiri, terlepas dari pendapat atau harapan eksternal. Dengan menumbuhkan rasa percaya diri dan keyakinan pada diri sendiri, kita membebaskan diri dari belenggu validasi eksternal, dan merebut kembali kedaulatan atas hidup kita. Teknik visualisasi memainkan peran penting dalam mewujudkan hasil yang diinginkan, dan membawa impian kita menjadi kenyataan. Melalui kekuatan visualisasi, kita membenamkan diri dalam pengalaman bahwa kita sudah mencapai tujuan, membayangkan dengan jelas pemandangan, suara, dan sensasi yang terkait dengan kenyataan yang kita inginkan. Praktik mendalam ini berfungsi untuk menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan kita dengan kenyataan yang ingin kita ciptakan, sehingga memperkuat kemampuan manifestasi kita. Selain itu, kemandirian dalam manifestasi mengharuskan kita untuk menumbuhkan rasa percaya yang mendalam pada proses manifestasi itu sendiri. Hal ini mengharuskan kita untuk melepaskan keterikatan pada hasil, dan menyerahkan diri pada aliran alami manifestasi. Kepercayaan ini memungkinkan kita untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang tak terelakkan di jalan menuju mewujudkan keinginan, dan mengetahui bahwa kita memiliki ketahanan dan sumber daya batin untuk mengatasi setiap rintangan yang datang.
Intinya, kemandirian dalam manifestasi adalah perjalanan penemuan diri dan pemberdayaan. Hal ini tentang mengenali kekuatan yang ada di dalam diri kita, dan mempercayai kemampuan kita sendiri untuk mewujudkan keinginan terdalam kita. Melalui pengembangan afirmasi internal, teknik visualisasi, dan kepercayaan yang teguh pada proses manifestasi, kita membuka potensi penuh dari kemampuan kreatif, dan membuka jalan untuk mewujudkan impian kita. Pada puncak penjelajahan kita tentang manifestasi, kita sampai pada kesadaran yang mendalam, yaitu pentingnya mempercayai hal-hal yang tak terduga. Pada intinya, manifestasi adalah tindakan berani membayangkan kenyataan yang melampaui batas-batas yang kita anggap mungkin. Hal ini mengharuskan kita untuk merangkul hal-hal yang tidak diketahui, melangkah melampaui batas zona nyaman kita, dan mempercayai kekuatan keyakinan bawaan. Sepanjang sejarah, mereka yang berani bermimpi tanpa batas telah meninggalkan jejak tak terhapuskan di dunia. Dari penemu dan inovator, hingga seniman dan visioner, kesediaan mereka untuk menentang kebijaksanaan konvensional dan merangkul hal-hal yang tidak terduga telah menghasilkan penemuan yang luar biasa, perubahan paradigma, dan transformasi sosial. Kisah-kisah mereka berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang kekuatan transformatif dari menyelaraskan keyakinan dengan hasil yang diinginkan. Ini adalah pengingat bahwa satu-satunya batasan yang ada adalah batas yang kita tetapkan sendiri. Dengan bermimpi secara berani dan tanpa rasa bersalah, kita membuka diri pada dunia kemungkinan tak terbatas dan peluang untuk pertumbuhan. Melalui tindakan bermimpi tanpa batas, kita memanfaatkan potensi sejati kita, dan membuka kekuatan kreatif yang terpendam dalam diri kita. Selain itu, menyelaraskan keyakinan dengan hasil yang diinginkan bukanlah upaya pasif, tetapi adalah keterlibatan aktif dengan kekuatan manifestasi. Hal ini mengharuskan kita untuk menumbuhkan keyakinan yang teguh pada kemampuan kita untuk mewujudkan impian, bahkan di tengah kesulitan dan keraguan. Dengan menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan kita dengan kenyataan yang ingin kita ciptakan, kita menjadi sumber perubahan, pencipta dari takdir kita sendiri. Sebagai kesimpulan, menerima hal-hal yang tidak terduga bukan hanya tentang mewujudkan keinginan kita, tetapi tentang merangkul kepenuhan kemanusiaan kita. Ini tentang berani membayangkan dunia yang mencerminkan keinginan terdalam hati dan jiwa kita, dan mengambil tindakan berani untuk mewujudkan visi itu menjadi kenyataan. Hal ini tentang mempercayai kekuatan transformatif dari keyakinan dan menyadari bahwa satu-satunya batasan yang ada adalah batasan yang kita tetapkan sendiri. Saat kita melangkah maju, semoga kita terus bermimpi tanpa batas, menerima hal-hal yang tidak terduga, dan melepaskan potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita. Mari kita tetap teguh dalam komitmen untuk terus menjelajahi dan mempraktikkan seni manifestasi. Sekian untuk video kali ini. Jalan menuju mewujudkan keinginan terdalam kita tidaklah selalu lurus, tetapi dengan dedikasi, ketekunan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan, kita bisa menjadi arsitek dari takdir kita sendiri. Terima kasih sudah menonton.